Balik lagi nih kita. Ya masih di icip-icip ya. Icip-icip Edisi. restoran buku. Ya edisi masih di edisi musik dan khususnya kita hari ini memperingati Kematian Kurt Cobain. oh, makanya kita bakal upload ini malam ya. Hari ini Hari juga. ini juga kita upload. Jadi hari ini tanggal 5 April Kita buat video ini iya. langsung upload. Yoi. Memperingati hari kematian Kurt Cobain. Iya. Nah, kalau misalkan ngomongin soal kematian Cobain ini ya, ini memang banyak konspirasinya ya, banyak kayak misteri banget gitu. Ya, itu kenapa kemarin kita belum bahas di part yang kemarin yang pertama. Karena akan sedikit panjang durasinya tentang kematian ini. Takutnya ntar bosen juga kalian denger ya kan. Iya. Jadi kita pisahin nih yang kematian sama yang kehidupannya lah ya. Iya. Nah, ya pastinya kita bakal ngebahasnya dari buku ini lagi ya. Buku ini. Bagaimana buku ini menulis kronologi sebelum kematian Cobain dan saat kematiannya lah gitu. Nah, bagaimana langsung saja tuh Dik, coba. Menurut buku ini bagaimana kronologi kematian daripada Kurt Cobain? Nah jadi mungkin gue cerita agak panjang dulu ya. Iya. Jadi sebelum dia akhirnya memutuskan untuk bunuh diri itu ya, banyak hal-hal yang membuat dia akhirnya depresi gitu. Jadi ya semua itu dimulai sebenarnya dari kecil kan dia juga udah ada niatan mau bunuh diri ya. Iya. Dia pernah bilang dia bilang sama Wendy itu. Temennya. Bukan. Belum Ibunya. Ibunya. Iya. Dia bilang, "Nanti aku pengen mati di umur 27 tahun ketika aku udah terkenal seperti Jimi Hendrix," katanya. Kayak gitu. Terus dia juga ada bilang sama temennya kalau gue ini ada gen bunuh diri. Dilihat dari kakeknya, pamannya emang yang bunuh diri secara tragis juga ya. Kalau dari buku ini mungkin gue nggak bakal kasih tahu bunuh diri gimana ya, cuman emang tragis menurut gue. Jadi ada hal-hal yang emang udah tertanam dalam diri Cobain itu untuk pengen bunuh diri gitu loh. Ditambah emang suasana kehidupan dia yang emang dari kecil itu sampai puncak karirnya itu kan yang penuh dengan depresi gitu kan, penuh dengan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Dia pikir dulu tuh gini, sebelum dia akhirnya membentuk Nirvana kan dia berpikir gini, sepertinya Nirvana ini akan menjadi obat bagi bagi gua gitu, kalau misalkan nanti gua bisa menyalurkan semua pengalaman dan karya gua dalam sebuah musik dan bareng Nirvana itu gua kayak bakal terobati itu Depresinya, tekanannya. Ternyata malah lebih depresi, dia tertekan oleh kemasyurannya itu. Karena dia semakin terkenal, dia makin menutup diri, makin depresi gitu lah. Nggak kuat dia untuk itu. Terakhir jadi dia itu banyak melakukan pencobaan bunuh diri. Terakhir sebelum dia akhirnya meninggal, dia ada melakukan pencobaan bunuh diri lagi itu ketika di hotel bintang 5 di Roma, itu setelah dia manggung tuh di Roma ya, setelah dia manggung tuh. Nah, itu ada percobaan bunuh diri. Iya itu pencobaan bunuh diri yang terakhir ya. Sebelumnya ada lagi. Itu yang terakhir sebelum akhirnya dia meninggal. Yang benar-benar meninggal. Ya. Terus malam itu dia dalam hotel tuh bareng Courtney itu, bareng istrinya Courtney Love. Nah di situ dalam buku ini dikisahkan intinya dia butuh banget teman tidur lah pada saat itu, butuh banget didampingi sama istrinya lah gitu. Akhirnya dia tidur malam itu. Keesokan harinya Courtney Love menemukan dia di bawah kasur dengan posisi tergeletak, kaku, muka pucat, dan ada darah yang keluar dari hidung itu, sebelah kanan atau sebelah kiri gitu, gue lupa, keluar. Kaget, si Courtney Love kaget dengan itu, dia langsung bawa si Cobain ke rumah sakit terdekat situ lah. Nah secara medis dia udah benar-benar mati ya. Dokter bilang dia udah benar-benar mati secara medis. Tapi dokter coba untuk kasih pompa perutnya itu. Upaya untuk. Iya upaya. Untuk coba. Ya, coba untuk hidupin lagi ya. Cuman pas dipompa ya akhirnya bener. Nadinya sedikit berdenyut gitu. Lambat tapi. Ya kalau dalam bahasa medisnya koma kan. Koma. Nah, dia mengalami posisi koma itu. Nah, setelah dilihat
apa namanya setelah dapat dilihat ternyata makin nih diceritakan lagi di buku ini dia meneguk 60 butir obat apa gue namanya itu lupa ya, obat namanya Rohnipol kalau nggak salah, ROHNYPOL. Pokoknya dicatat di buku ini ya. Itu Rohnipol 60 butir. Nah itu apa namanya, itu nggak jauh bedanya dengan meneguk heroin berapa gram gitu yang akhirnya bisa matikan lah itu gitu, pokoknya gitu lah, dibandingkan pokoknya dibikin bandingan gitu di sini. Nah itu hal gila ya yang dilakukan Cobain pada saat itu. Nah masa komanya itu ada sekitar 5-6 hari gitu sih, 5-6 hari. Akhirnya dia udah selesai dari komanya itu. Kalau apa dari komanya itu, pas dia buka mata, ini gue ceritain terus kronologinya ya. Pas dia buka mata, dia kira dia udah mati. Ternyata diceritakan di buku ini, oh ternyata gue masih ada di dalam neraka gue ini, neraka kecil gue ini. Gue itu udah mikir, gue ngebayangin kalau ada pengedar yang masukin heroin ke tali infus gue nih, gue bakal, pokoknya dia ngebayangin pengen mati gitu sebenarnya gitu. Memang ada usaha-usaha untuk mati lah ya. Iya. Coba gitu ada yang apa namanya nyuntikin heroin di selang infusnya dia gitu. Tapi itu cuman halusinasi dia lah, hayalan dia. Sampai akhirnya dia udah keluar dari rumah sakit. Basisnya basisnya Cobain yang apa namanya Chris itu, Chris dia pesenin tiket pulang untuk si Kurt Cobain ke Los Angeles, dan pesenin terus akhirnya dijemput tuh si Cobain, dijemput si Kurt Cobain. Jadi dia udah naik pesawat tuh, udah pulang, dijemput di bandara sama si Chris jemput, udah dijemput di perjalanan tiba-tiba si Cobain teriak, nangis teriak, nggak tahu gue gitu, nangis teriak dan kaget lah. Di situ posisinya si Chris itu sedang sama pacarnya atau istrinya, gue nggak tahu ya, Sally namanya, berdua gitu. Kaget berdua itu kan, ini kenapa nih si Kurt ini gitu kan. Dia bilang, Kurt, tolong apa namanya berhentikan mobil ini segera dan aku mau turun dari mobil ini gitu. Kalau tidak aku akan meloncat sekarang katanya gitu. Ditahan lah sama si Chris sampai pokoknya tahan-tahanan gitu. Sambil si Chris lagi apa namanya pokoknya kronologi diceritain di sini kayak gitu, kayak dia lagi nyetir mobil, si Chris di belakang kan, si Cobain di belakang. Jangan oh gitu. Sampai akhirnya Ada adegan lah dalam adegan ya. Sampai mobilnya itu apa namanya dikuliku gitu lah. Oleng. Nah, berhentilah Chris. Mobilnya berhenti. Cobain keluar, ditarik sama si Chris. Si Cobain tonjok itu mukanya si Chris. Dar. Cekcok, ya kan? Maki-makian, berantem segala macem. Kurt berhasil lepas tangannya si Chris, genggaman Chris dari tangannya kan. Pergilah dia. Terus dibilang di buku ini si Chris terakhir banget ngelihat Cobain di situ, dan dia sangat-sangat sedih. Pertemuan terakhir lah ya. Sangat-sangat sedih. Terus di jalan pulang sama istrinya atau pacarnya itu, Sally itu, dia nangis mulu tuh. Dia nangis dan dia bilang apa ya, gila gue nih sayang banget sama Cobain lo gitu. Kenapa dia bisa gitu? Pokoknya gitulah. Terus dia bilang kata-kata, sepertinya ini hari terakhir gue liat Kurt Cobain. Dan setelahnya mungkin aku akan melihat dia dalam keadaan tiada gitu loh. Dia bilang gitu sih. Wah, abis itu ternyata ya bener. Udah ada feeling lah ya dia. Iya, udah ada feeling gitu. Lanjut lagi tuh ya. Nah, lanjut lagi, Cobain akhirnya coba untuk hubungin si Courtney Love tuh, istrinya kan. Diomelin lah sama si Courtney kan. Terus dikasih sedikit arahan, akhirnya dia nurut. Oh ya udahlah, gua mau masuk rumah sakit lagi, rumah sakit rehab. Rumah sakit rehab yang namanya Exodus. Exodus apa? Iya, Exodus ya. Iya, Exodus ya? Iya. Exodus. Rumah sakit Exodus. Nah, rehab Exodus. Itu rumah sakit, memang rumah sakit favorit bintang-bintang rock lah untuk rehab diri mereka. Bintang rock yang inilah ya, pecandu
Ya pastinya narkotika kan rehab ya gitu. Gitu kan, itu kayak di situ tuh ada siapa ya, gue lupa itu, ada beberapa orang lah bintang rock yang pokoknya sebelum dia hadir di situ ada di situ gitu, dan bersama dia Gibi. Gibi. Nah Gibi ini apa namanya ada di situ saat Kurt masuk juga. Di dalam. Di dalam dia di dalam rumah Lagi sakit. direhab. Terus akhirnya disitulah dia itu, habis itu dia harus apa namanya harus apa namanya untuk rehab itu ada 28 hari lah gitu, dia harus di situ lah gitu. Ada 28 hari. Ini rambut gua udah kepanjangan, risih banget ya. Nggak bisa keluar motong ya. Iya, bisa keluar motor ya karena gini kondisinya. Iya, kondisi. Yang termisul. Ya jadi gitu kan, habis itu ada suatu momen di mana pas lagi di rumah sakit rehab itu di Exodus itu, Gibi sama si Cobain apa ngobrol-ngobrol gitu kan sambil ngerokok. Terus bikin lelucon gitu sama si Gibi. Ngetawain orang-orang yang coba untuk kabur naik tembok. Tembok itu, sedangkan tembok itu pokoknya tinggi lah berapa meter gitu. Yang harusnya lu tuh bisa kabur gak usah lo situ, karena pintu rehab itu dibuka lebar. Lu bisa kabur lo situ gitu. Gitu ngobrol-ngobrol. Dan ironinya mereka si Cobain menertawakan hal yang 20 menit kemudian dilakukan itu. Akhirnya dilakukan juga. 20 menit kemudian setelah lagi ngegibahin si orang yang keluar itu kan. Setelah ngibahin orang-orang keluar itu 20 menit kemudian dia sendiri melakukan itu. Jadi pokoknya dia ada 3 atau 4 hari lah di tempat rehab itu, sampai akhirnya dia 5 April dia pergi. 4 April dia pergi, entah 4 April 3 April gue lupa lah. 3 atau 4 April lah dia pergi. Dia kabur lewat tembok itu, dia panjat. Pakai baju yang pada situ dia pakai. Dia nggak kemas bawa baju dan barang-barang yang ditinggalin di rumah sakit itu. Kabur aja dia. Terus dia udah kabur. Dia pulang ke rumahnya. Dia sewa pesawat. Dia pesan tiket pesawat lah. Nah, ini seru nih. Jadi dia ada ketemu di pesawat, dia ada ketemu sama Duff McKagan. Itu basisnya Guns N' Roses. Nah, itu ketemu di pesawat. Iya, dicatat. Ini gue semua yang gue ceritakan ini dicatat semua lah. Ketemulah dia di sana di pesawat itu, sebangku itu. Sederet. Ngobrol-ngobrol soal orang-orang yang mereka kenal, seputar musik lah gitu juga. Terus tapi Duff bilang di situ hasil wawancara si Charles Cross ini sama Duff itu, gue merasakan hal yang aneh sama Cobain ini. Dia nampak seperti tidak seperti biasanya gitu. Pokoknya ada yang janggal lah gitu. Terus habis itu Cobain sempat bilang begini. Intinya bilang sama si Duff, akhirnya gue bisa pulang ya gitu. Pokoknya dengan senang hati dan kayak gembira gitu. Kayak orang yang bertahun-tahun itu gak bisa pulang ke rumah gitu loh. Tapi dia bilang akhirnya gue bisa pulang gitu. Nah itu kayak kode gitu ya. Kayak kayak pulangnya bukan pulang ke rumah nih gitu. Nah situ akhirnya dia kesana. Dia balik ke rumahnya. Nah di rumahnya itu gede banget. Rumahnya gede banget. Yang intinya nggak bisa tuh diurus cuman dia sendiri dan istrinya, apalagi anaknya masih bocah, masih 6 bulan kan. Gak mungkin anaknya suruh ngurus rumahnya itu. Anaknya masih 6 bulan. Jadi dia minta tolong kerabatnya lah, namanya si Kelly. Dan Kelly itu punya pacar namanya Jessica yang nginep bareng di situ lah. Situ Cobain datang, ada Kelly sama Jessica. Terus habis itu Kelly sama Jessica ngeliat lah Cobain itu pulang. Habis itu Jessica kesel, "Wih, lu telepon si Courtney sekarang gitu. Semenjak lu kabur dari rehab, dia nyariin kemana-mana gitu, bingung nyariin Cobain kemana-mana lah, nyariin mulu gitu. Oh iya nanti saya hubungin, tapi gak dihubungin sama dia. Ntar gua hubungin, gak dihubungin juga.
mereka udah nggak ngubungin lagi si Courtney karena kirain Cobain yang akan hubungin kan. Iya. Si Jesse. Jadi nggak apa namanya nggak ngubungin si Courtney, nggak mau dia nggak ngubungin Courtney lah gitu. Sorry. Tapi sebelum ini gue lupa lagi lewat tadi. Tadi ada dia apa namanya terakhir dia ada ini pembicaraan terakhirnya si Courtney sama si Cobain ya. Itu pas lagi di rehab. Pas di rumah sakit rehab. Sebelum dia kabur. Jadi Courtney itu kan apa namanya berusaha banget untuk bisa terhubung lewat telepon rumah sakit ke Cobain. Cuman pihak rumah sakit itu nahan mulu gitu loh. Jangan ini orang nggak boleh dihubungi dulu gitu loh. Tapi pada akhirnya si Courtney bisa ngomong juga sama Cobain. Ngobrol lah si Cobain cuma ngomong gini doang. Apapun yang terjadi, aku tetap mencintaimu. Gitu doang. Habis itu si Courtney aneh gitu. Ini ngapain bocah kok ngomong kayak gini gitu tiba-tiba nggak kayak biasanya gitu kan. Terus yang dramatis gitu loh cara ngomong gitu loh dikisahkan di sini. Tapi dia nggak jawab apa-apa lagi cuma ngomong gitu doang. Nah lanjut lagi tuh ya setelah ketemu Cobain tuh si Kelly sama Jessica. Cobain pergi lagi dan si Courtney ngobongin si Kelly sama Jessica. Si Cobain ada pulang ke rumah nggak? Mereka bohong nggak pulang ke rumah. Jadi pergi nggak tahu kemana tuh si Cobain. Dalam buku ini dikisahkan itu dia nyewa apa namanya taksi atau apa gitu, dia hubungin taksi terus tolong anterin gua ke salah satu toko apa namanya bahan-bahan senapan gitu-gitulah, bahan-bahan senjata api gitu loh, untuk cari senjata api gitu karena rumah gua dia bilangnya gitu karena rumah gua habis dirampok, gua butuh peluru kayak gitulah. Entah gimana apa namanya akhirnya dia datang dia ke toko namanya Sitelgan nggak salah, Sitelgan sih. Sana dia beli peluru itu. Dia udah punya senapan yang beli sama Dylan temennya. Dylan. Keterangannya lah ya, toko tempat dibeli ini. Ya. Jadi Dylan ini emang temen akrabnya dia untuk main-main senapan, tembak-tembak apa pokoknya kayak temen akrabnya dia lah kalau misalkan main senapan sama temen deketnya untuk pakai heroin. Si Dylan lagi Dylan. Nah, lanjut terus sampai akhirnya dia udah beli peluru. Nah dari peluru itu sambil dia beli peluru dia juga ada ketemu sama salah satu pengedar heroin juga lah. Satu pengedar heroin udah itu masih dalam masa pencarian ya si Courtney itu nyari si Cobain mulu gitu. Nah dari situ kalian sama Jessica nggak pernah lihat si Cobain lagi juga tuh. Ya jadi Jessica sama Courtney nggak pernah ketemu lagi tuh, nggak pernah ngeliat si Cobain lagi. Dari situ wah nyari nggak ketemu, udah hubungin hotel sepanjang apa namanya Seattle nggak ada, terus udah ngubungin sampai si Courtney itu bikin bikin rekaan gitu sama polisi. Ini dia ngomong ini gue ibunya Kurt Cobain, gue nemuin anak gue bawa senapan dan sedikit heroin, kayaknya dia mau bunuh diri, tolong cari dong gitu. Kayak gitu lah. Dicari di mana-mana, nggak ketemu juga. Nggak tahu ya. Masa polisi nggak bisa nemuin gitu ya? Gue juga bingung ya. Nggak ketemu. Tapi sebenarnya kayaknya bukan polisi umum gitu deh, kayak polisi yang penjaga perumahan gitu kayaknya deh. Bukan yang polisi yang kalau misalkan lo tahu sendiri kan, kalau misalkan polisi yang ini kan pasti langsung gempar kan media kan. Kayak bukan polisi umum. Bukan polisi ini ya, polisi khusus perumahan gitu apa gimana, polisi khusus kota gitu ya. Kayak sheriff ya apa nggak tau lah. Oke gitulah. Udah itu masuklah masa-masa di mana ini, jadi kayak gini. Ini udah selesai, jadi kayak emang apa namanya, ini sebelum gue mau bahas ini, gue mau bakal bahas gimana kronologi kematiannya dia ya menurut gue. Jadi kayak menurut buku ini ya. Nah gue sebelum ceritain kronologi kematiannya dia, baiknya gue mau denger juga nih, lu ada nggak sih lu ngelihat di artikel mana, media mana gitu tentang berita kematian Cobain gitu? Pada umumnya sih kan kalau kita semua searching, mungkin
saudara-saudara yang di rumah juga kalau searching berita kematian Kobe mungkin nggak sedetail apa yang diceritakan oleh buku ini, seperti yang tadi lu ceritain kan. Paling pada umumnya kan setelah itu yang hanya orang tahu bahwa misteri kematiannya dia kayak gitu loh biasanya kalau di di 5 fakta menarik iya, gitu-gitu. 5 fakta aneh tentang kematian atau misteri kematian Cobain. Jadi banyak yang berprasangka bahwa setelah diputuskan bahwa oleh kepolisian bahwa Kurt Cobain ini bunuh diri, muncul spekulasi bahwa yang aneh, tapi yang sangat apa ya yang mendasari spekulasi itu belibet nih. spekulasi itu gitu, banyak hal. Nah, karena ada 5 hal yang dijumpai. 5 nih malah. 5 hal aneh gitu. Emang kayaknya ini banget ya. Iya, yang paling, biasa banget ya. 5 paling umum gitu. 4 gitu. 7 gitu. Nah, ada itu ini udah spot ya. 5 hal aneh yang orang yang menimbulkan spekulasi bahwa Kurt Cobain ini mungkin saja dibunuh, mungkin saja ya. Mungkin saja dibunuh. Bukan bunuh diri, tapi mungkin saja dibunuh gitu. Yang pertama soal, kan kita semua tahu kalau Kurt Cobain ini mati menembakkan ini kan. Menembakkan diri pakai senapan Dia menembakkan diri pakai senapang. Nah, yang anehnya tidak ditemukan sidik jari pada senapang dan sekitarnya lah gitu. Selongsong peluru ya. Dan selongsong peluru dan sekitarnya. Benar juga itu. Sehingga itu yang agak aneh. Padahal si Cobain nggak pakai sarung tangan. Nah, iya biasanya kalau misalkan biar kalau orang jari kalau orang kan kalau nggak mau ada sidik jari pasti pakai sarung tangan. Iya. Sedangkan tidak ditemukan, Cobain juga mayatnya tidak sedang menggunakan sarung tangan gitu. Tidak mungkin dia pakai sarung tangan dan terus dia nembakin dirinya terus sapu tangannya dibuang. Nggak sempat dong, udah mati, gimana mau buangnya. Yang pertama tuh. Yang kedua, kan ada surat tuh, ditemukan surat di buku ini juga kan dijelasin tuh isi suratnya seperti apa gitu. Nah, banyak yang menduga bahwa 4 baris terakhir itu bukan dia yang nulis. Okay. Bukan kata-kata tapi ditambahkan ya, begitulah. Nah, itu spekulasi. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, soal puntung rokok. Katanya dia punya rokok favorit lah gitu, Camel Light. Camel Light. Jadi pokoknya rokoknya cuman itu doang, satu doang merek tuh. Jadi udah nggak usah ribet lah, di rumah Cobain pasti adanya bungkus rokok Camel Light dan puntung rokok Camel Light. Nah, tapi di sekitar mayat Cobain ditemukan ada puntung rokok yang berbeda merek. Nah, kita nggak tahu secara detailnya merek apa, mungkin merek Tit. Nah, terus kemudian yang keempat itu dia ternyata ditemukan juga dalam tubuhnya, setelah dilakukan autopsi ditemukan dalam tubuhnya itu ada kadar heroin yang tinggi gitu. Iya. Ternyata dia mengkonsumsi heroin dengan kadar yang tinggi. Nah, karena dengan penjelasan dokter dengan kadar yang tinggi itu, dia sebenarnya menekan pelatuk senapang pun sebenarnya udah nggak bisa. Jangan kan menarik ya, bangun aja udah. Bangun aja udah nggak bisa sebenarnya. Istilahnya kalau kita setelah pakai heroin itu udah langsung terbaring lah kita, udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah kaku gitu. Dengan kadar yang tertentu ya, dengan kadar yang tinggi gitu. Nggak tahu juga, nggak pernah pakai gitu. Dan yang kelima nih, kartu kredit. Kartu kreditnya katanya sehari setelah kematiannya, kan mayatnya ditemukan tanggal 8 April. Terus kepolisian menyatakan bahwa mayatnya ini sudah mati 3 hari yang lalu, yaitu berarti ditarik 5 April. Nah, setelah dicek transaksi terakhir dari kartu kreditnya itu tanggal 6 April, berarti masih ada yang memakai gitu sehari setelah kematiannya dia. Nah, itu berarti setelah dia mati kartu kreditnya masih ada yang memakai. Wah, ngeri juga. Itulah yang menimbulkan spekulasi bahwa sebenarnya dia ini mungkin saja dibunuh. Bahkan yang paling kuat itu paling mendekati ya istrinya sendiri.
entah dia bayar orang, ada yang mengatakan entah dia bayar orang atau apalah segala macam gitu. Nah sekarang gue mau nanya nih, dari yang gue melihat dan mencari tahu tentang kematiannya di internet dan segala macam, seperti apa yang dalam buku ini, kronologinya itu dicatat nggak gitu? Jadi kalau soal pertama gue bahas ini dulu ya, kartu kredit dulu kali ya. Tadi kan ada bahas kartu kredit ya. Iya. Kata kartu kredit sebelum kematian itu ada di bahas ini, tapi itu cuma ngebahas tentang bagaimana Courtney itu ngeblokir semua akses kartu kreditnya Cobain. Jadi Cobain itu maksudnya tuh diblokir. Itu lagi masa pencarian Cobain ya? Waktu dia Sebelum dia bunuh diri. Sebelum dia bunuh diri. ketika dia menghilang lah. Iya. Maksudnya diblokir itu biar Cobain tuh nyariin Courtney gitu intinya. Berarti Courtney blokir kartu kreditnya. Iya, blokir. Terus kartu kreditnya dia juga si Cobain juga itu ada di tangannya Kylie sama Jessica. Sebelum bunuh diri juga ya. Ini sebelum diciptakan sebelum bunuh diri ya Cobain. Jadi emang kartu kredit jadi kayak gini apa namanya? Mungkin kartu kreditnya si Cobain ini nggak tahu ada banyak bagaimana, gue juga nggak ngerti ya. Jadi ada pokoknya Kylie sama Jessica ini rekannya Cobain yang ngejaga rumahnya Cobain ini, emang dia punya kredit cardnya si Cobain juga untuk belanja untuk apa gitu. Ya, pegang situ. Terus apa namanya soal sidik jari tapi di kartu kreditnya nggak ada sidik jari ya? Nggak ada atau ada sidik jari orang? Nggak dijelasin kan, cuma transaksi. Oh jadi nggak ada sidik jarinya ya? Nggak ada. Tapi udah dilakukan transaksi? Bukan ditemukan kartu kreditnya ditemukan terus di sidik jari, enggak ada. Nggak ada penjelasan sih dari itu. Berarti nggak ada? Nggak tahu kalau dari buku ini gitu maksudnya. Gimana? Tapi maksudnya di situ dikasih tahu kalau misalkan udah dilakukan transaksi sesudah Cobain meninggal ya? Oh berarti beda itu. Di buku ini sebelum kok? Sebelum. Cobain pernah pakai kartu kreditnya sebelum dia bunuh diri tuh. Cuman apa namanya itu pakai bayar peluru. Untuk bayar makan ada dia. Bayar makan, nah itu pas makan juga ketemu sama bandar narkoba itu, bandar heroin ini. Tapi pas dipakai dia diblokir, akhirnya cuma nulis cek doang itu sama. Ternyata nggak bisa dipakai juga. Nggak bisa dipakai. Tapi transaksinya itu tuh, transaksi terakhir yang gue lihat itu di situ tuh dia, bentuk makan itu. Pokoknya tuh ditulisin itu dia beli peluru, dia ketemu bandar, dia beli makan, terus habis itu udah dia pulang ke rumah itu. Udah gitu. Terus kalau soal apa lagi? Soal surat ya? Iya, apalagi yang dijelasin di buku ini. Nah, di buku ini di surat itu cuman apa namanya si Cobain itu menyisakan 2 inci doang tuh. Berarti segini nih. Kecil banget Pak, 2 inci tuh, ya ampun. Berarti udah penuh. 2 inci kok ada di mana ya? 2 inci segini lah. Dikit lah ya, kecil ya. Kecil untuk ruang nulis lagi tuh. Dijelasin di sini. Iya. Pokoknya kata-kata terakhirnya itu murni kata-katanya dia. Murni kata-katanya di sini. Kan yang orang perdebatkan itu kan Surat. 4 baris terakhir nih. Nah, soal suratnya dia. Dari kata thank you, terima kasih. Terima kasih itu. Iya, jadi apa namanya? Pokoknya kata terakhirnya dia. Nah, dari kata ini terima kasih dari dasar. Nah, itu orang curiga itu bukan Cobain lagi yang menulis. Oke. Tapi ini memang di sini sudah ditambahkan karena dalam teks aslinya ya, dalam surat aslinya itu ada jarak. Setelah titik kan jaraknya normal, tapi kalau itu tidak normal jaraknya. Enggak seperti jarak yang udah ditulis Cobain lah ya. Iya, enggak. Kata-katanya gitu. Ada yang janggal gitu. Oke. Ya, jadi kata-kata terakhirnya itu dia tulis ini lebih baik terbakar habis daripada memudar. Ya. Terus baru ada tanda tangannya, lalu dia menutup surat itu dengan tulisan tuh tanda tangannya kedamaian, cinta, empati, Kurt Cobain. Udah itu, terus habis itu ada dia nambahin lagi satu kalimat lagi. Francis dan Courtney, aku akan ada di antara kalian. Terus udah. Itu ya, I love you, ada kata itu. Enggak ada kata lagi. Enggak, kalau teks aslinya gitu. Oh, ada I love you Alvin. Iya.
Jadi ini kan kalau ini kan sudah diterjemahkan, bukan bentuk gambar. Sebenarnya kan itu ada fotonya, ada foto suratnya dia. Dia ada nambahin lagi satu kalimat sebelum dia akhirnya bunuh diri ya. Satu kalimat ada lagi dia nambahin. Pokoknya intinya ini dia menambahkan tulisan dengan ukuran huruf lebih besar yang tidak lurus karena permukaan lantainya tidak rata. Jadi nulisnya nggak lurus gitu, lantainya nggak rata. Dia menorehkan beberapa kata lagi. Kumohon teruslah hidup, Courtney, demi Francis, demi hidupnya yang bakal jauh lebih bahagia tanpaku. Aku mencintaimu, aku mencintaimu. Nah itu baru itu I love you. Memang setelah itu, cuman ini kan itu memang tidak diragukan, hanya yang diragukan tuh kata thank you atau yang diterangkan ya terima kasih. Apa sih? Ya tapi gitu memang kata thank you itu karena 4 baris terakhir dari suratnya, isi surat ya, bukan tanda tangan yang terakhir, isi suratnya itu diragukan. Kalau misalnya menurut buku ini nggak ada sih, jadi kayak ini itu semua keseluruhan memang tulisan Cobain. Jadi berakhir dulu tadi di kata-kata apa namanya yang gue bilang tadi, terus habis itu ada tanda tangannya dia kan, kedamaian, cinta dan empati, Kurt Cobain. Habis itu baru ditambahin lagi sama dia. Oh, aku akan ada Francis, Courtney, aku akan ada di antara kalian. Baru tambahin lagi sama dia, kumohon teruslah hidup, Courtney, demi Francis, demi hidupnya yang bakal jauh lebih bahagia tanpaku, aku mencintaimu, aku mencintaimu. Itu aja tambahannya sama dia. Itu juga yang nambahin dia nih. Karena mungkin kalau misalkan menurut buku ini tulisannya itu nggak rata karena tadi nulisnya di permukaan tanah yang nggak rata. Iya. Makanya gede-gede gitu atau dijelasin tuh detail. Terus soal peluru kan, soal peluru senapan itu kan, di selongsong peluru dan di genggamannya itu juga nggak ada sidik jari. Itu apa namanya? Jadi gini, ceritakan di sini. Cobain itu ini langsung juga ngejawab, ini gue jawab di buku ini ya. Itu langsung ngejawab juga untuk yang apa namanya dia dalam kondisi dalam kondisi yang udah kayak gitu, yang tingkat heroin, kadar heroinnya tinggi gitu. Efeknya udah dalam banget gitu. Dia akan lagi bisa narik pelatuk. Iya. Nah, itu juga menjawab untuk itu. Jadi intinya dikasih tahu di sini sebelum akhirnya dia benar-benar nggak sadarkan diri, pokoknya dia udah ngerasa nih efeknya udah ada dalam dirinya. Dia mulai merasa sekujur badannya mulai biru gitu-gitulah. Pokoknya dia langsung bergegas tuh menarik pelatuk. Oh, pokoknya dia udah ketika sudah mau merasakan efek heroin yang bekerja, dia langsung segera mengakhiri hidupnya. Jadi pokoknya udah ngerasain ini efeknya bakal parah banget nih gitu kan. Gue nggak bakal kalau misalkan udah kondisi yang parah banget, dia nggak bakal mau nggak bisa bunuh diri lagi kan. Lepasin lah dia. Das. Ini ada sih. Iya, terus bagaimana soal ini yang jadi kan ini nih. Bentar ya. Kata dia menyebut. Nah ini. Pokoknya ketika dia udah mulai dia udah melayang semakin cepat, merasakan sampai semakin berat, dia harus bergegas sekarang. Pokoknya dia udah merasakan kayak melayang semakin cepat dan semakin cepat, merasakan napasnya semakin berat. Terus tubuhnya sekujur badannya dia ngerasa kayak ada meruam gitu. Bergegas tas dan gitu. Jadi mungkin tindakan itu dilakukan karena dia tahu bahwa pernah gagal dia mencoba bunuh diri dengan overdosis. Iya. Nah, jadi dia tambah dengan senapang supaya pastikan bahwa dia mati. Bisa gitu. jadi. Kayak kali ini percobaan bunuh dirinya berhasil gitu. Nah, tapi bagaimana tuh tentang senapang nggak dijelasin dari sini? Nah itu yang jadi yang nggak ada sidik jarinya itu. Ya jadi menurut yang di sini itu kronologi yang yang gue bilang yang memang didapatkan dari pemberitaan dari polisi ya. Jadi si Cobain ini ketika dia menembakkan dirinya di bagian rahang bawah ini kan, itu dalam kondisi tangannya udah kaku sebenarnya,
Misalnya tangannya tuh udah ngerasain efek itu. Mm-mm. Nah jadi pas dia tarik pelatuk itu sidik jari tuh nggak nempel sama sama senapan yang dipegang sama dia itu. Jadi emang kondisinya memang tangannya itu udah kaku pucat gitu loh, pokoknya emang udah ada efek heroinnya gitu loh. Sekujur badannya emang udah ada efek heroin, jadi emang nggak bakal nggak bakal ada itu namanya sidik jari yang ada nempel di situ, nggak bakal ada lagi tuh. Gitu. Jadi mungkin ya gue mikirnya orang dalam kondisi kondisi yang emang udah dalam banget pakai heroin itu udah efeknya udah berasa gitu dalam sekujur badannya. Kayaknya emang sidik jari itu nggak ada lagi gitu loh. Nggak ada lagi. Iya enggak. Karena berubah mungkin ya gimana gitu ya. Mungkin sidik jarinya melebar apa menyempit apa gitu, gue ngerti ya. Pas dalam kondisi kadar heroinnya mulai menyerang gitu. Menyerang. Mungkin heroin itu berpengaruh kepada biologis kita kali ya, sehingga sidik jari pun bisa hilang gitu. Iya mungkin itu. Menurut buku ini ya gitu. Terus apa lagi tadi? Puntung rokok. Nah, kalau puntung rokok dia terakhir merokok sebelum akhir hidup itu dia habisin 5 batang Camel Light. Dah itu dong. Jadi sebelum dia akhir hidup dia ambil dia ke kulkas dulu, dia ambil root beer, handuk, terus dia ambil senapannya dia ambil kotak cerutu yang dalamnya ada heroin. Nah, itu jadi sebelum itu dia minum root beer dulu, ngerokok Camel Light dulu, dan rokok terakhir batang terakhir dia itu setelah dia ngirup batang terakhir dia baru dia bunuh diri. Nah gitu. Tapi diceritakan masih rokok Camel Light. Jadi nah ironinya adalah ketika orang-orang itu pada nyari dia di luar rumahnya dia, ternyata dia di situ. Ternyata dia di rumah. Dia bunuh diri di rumah. Dia bunuh diri, dan jadi gini, orang-orang sibuk nyari dia kemana-mana, ya kan? Nyari di luar rumah, mereka nggak nyari di garasi rumahnya, garasi rumah dia itu ada rumah kaca gitu. Rumah kaca, jadi pokoknya rumah kaca itu dekat rumahnya dia lah, ada masih di dalam denah lagi, masih dalam rumahnya dia itulah. Ya itu ironinya begitu, mereka nggak coba lihat di garasi dan rumah kaca, yang akhirnya emang di situ meninggal. Ya, itulah perbandingan menurut data dari luar, mungkin juga ada berita-berita dari luar, dan juga menurut buku ini ya. Jadi emang buku ini emang benar-benar ngasih tahu kalau Cobain emang mengakhiri hidup dengan tangannya sendiri. Dengan bunuh diri, berarti kesimpulan dari buku ini memang dia benar-benar bunuh diri. Iya, bunuh diri. Oke. Gitu. Mungkin gue mau sedikit ini deh, sebelum kita mengakhiri video ini, gue mau baca kayak sedikit romantisme penulis ya, menggambarkan kondisi Aberdeen pas si Cobain mau bunuh diri gitu loh. Oke. Gue mau mau baca ini dikit karena emang ini menurut gue enak aja dibaca gitu untuk dan dengar sama pendengar gitu. Oke, ini sedikit epilog. Oke, ya. Fajar telah merekah dan kabut menggantung menyapu tanah. Kebanyakan pagi di Aberdeen selalu seperti ini, lembab dan basah. Kurt Cobain maksudnya dia. Dia tidak akan pernah lagi melihat Aberdeen. Dia tidak akan pernah lagi memanjat ke puncak menara air Thing of Me Hill. Thing of Me Hill ini adalah menara air yang dia panjat setelah dia ada percecokan nama keluarganya sama ibunya gitu. Jadi dia kabur dari rumahnya dan dia memanjat menara air Thing of Me Hill gitu. Tidak akan pernah membeli lahan peternakan yang dia impikan di Grace Harbor County. Tidak akan pernah lagi terbangun di ruang tunggu rumah sakit dengan berpura-pura sebagai pembesuk hanya untuk menemukan tempat yang hangat untuk tidur. Yang dimana di buku ini tuliskan bahwa dia sangat susah untuk cari makan, tempat tidur yang layak. Makanya dia harus berusaha sedemikian rupa lah untuk dia bisa bertahan hidup ya.
tidak akan pernah lagi melihat ibunya, adiknya, ayahnya, istrinya maupun putrinya. Dan yang terakhir, belum akhirnya dia mengakhiri hidup, penulis sedikit menggambarkan kondisi ketika dia dalam kondisi bunuh diri ya gitu. Dia mengambil kotak cerutunya dan mengeluarkan sebuah kantong plastik kecil yang berisi heroin hitam ala Meksiko seharga $100. Heroin takaran besar. Dia mengambil separuhnya seukuran penghapus pensil dan meletakkannya ke permukaan sendok. Secara metodis dan cekatan dia menyiapkan heroin dan alat suntiknya, lalu menyuntikkan di atas siku tidak jauh dari tato K. Dia lalu menyimpan kembali alat-alat itu ke dalam kotak dan mulai merasakan efeknya. Ya, inilah efeknya. Dengan cepat dia seperti melayang dari tempat itu. Jainisme, sekte atau aliran India yang dia percayai akan membawa dia ke sebuah tempat yang sempurna. Mengajarkan bahwa ada 30 surga dan 7 neraka yang seluruhnya terbentang di sepanjang kehidupan kita. Jika dia beruntung, ini akan menjadi nerakanya yang ketujuh dan yang terakhir. Ya, dia menyingkirkan peralatannya, melayang semakin cepat dan semakin cepat, merasakan napasnya semakin berat. Dia harus bergegas sekarang. Pandangannya mulai kabur dan warna hijau kebiruan menyaput setiap benda. Dia mengambil senapannya yang berat, meletakkannya sedemikian rupa menghadap langit-langit mulutnya. Oke, pelan-pelan. Ini akan sangat keras. Dia yakin itu. Kemudian dia pergi. Sekian lah pembahasan kita mengenai kematian dan juga berakhirnya review buku Heaven and Heaven, biografi Kurt Cobain. Sampai ketemu lagi di review buku berikutnya ya. Di Icip-Icip Restoran Buku.